Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Assalamualaikum di program 30 hari 30 kisah bersama Haytham Production. Nggak kerasa ya, kita udah di pertengahan Ramadan ya. Sekarang kita di hari ke-15 dan gue masih selalu mendoakan semoga bagi yang menonton, bagi yang menyaksikan video ini, semoga puasanya lancar dan selalu diberkahi, gak ada yang mokel dan sebagainya. Ya, jangan ada yang mokel. Anak-anak muda Gen Z nih biasanya dikit-dikit ngeluh mokel nih. Jadi, ya tolong dikurang-kurangin ya. Masya Allah. Hari ini gue akan sedikit bercerita tentang salah satu tokoh yang mungkin agak kurang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kan gue bercerita tentang tokoh yang menginspirasi, tokoh yang menjadi kayak suri tauladan anak muda dan sebagainya. Suri tauladan di Islamic Golden Age, ya, khalifah, pemimpin perang, cendekiawan, strategis, cerita. Nah, hari ini cerita gue akan sedikit berbeda, ya. Hari ini gue akan bercerita tentang Khalifah Al-Walid kedua. Ketika kita kembali ke Islamic Golden Age, ya, masa itu tuh tercatat sebagai sejarah yang peradaban itu maju, ya karena faktor utamanya tuh pemimpinnya tuh karismatik, progresif, ya. Untuk memimpin pada Islamic Golden Age ini, khalifah yang mayoritasnya itu punya ilmu dan karakteristik yang mulia lah. Nah, cuman di Islamic Golden Age ini ada juga sejarah yang dimana khalifahnya itu punya kayak perilaku yang tercela lah dalam sejarah Islam. Ya, siapakah itu? Ini nama Khalifah Al-Walid kedua. Siapa sih Khalifah Al-Walid kedua ini? Ya, Khalifah Al-Walid kedua ini dia tuh dari dinasti Umayyah, ya. Dia tuh adalah khalifah pada abad ke-8 yang dimana ya dia tuh lemah dalam memimpin sekaligus punya pribadi yang ya kurang lah, ya kan. Dia memantik awal keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, salah satu kebiasaan dari Khalifah Al-Walid kedua ini ya itu adalah sober, mabuk, ya, kejam kepada rakyat, gemar hedonisme, bermewah-mewahan dan sebagainya. Ini contoh Khalifah Al-Walid kedua, ya. Beberapa sejarawan itu mencatat bahwasanya buruknya reputasi orang ini itu sangat berpengaruh kepada rakyatnya sampai terdapat larangan, ya, forbid untuk menamakan Walid untuk bayi pada saat itu, ya. Sekarang gue pengen coba kita flashback ke latar belakang. Khalifah Al-Walid kedua ini dia tuh punya nama asli yaitu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, ya. Yang merupakan khalifah dari dinasti Umayyah gitu kan, yang menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Nah, pergantian dari Hisham kepada Al-Walid itu sebenarnya nggak disetujuin sama lingkaran istana, pemerintahan, ya, dan rakyat, ya, karena dianggap kayak sebagai orang yang fasik lah, terus dia tuh kayak nggak taat kepada perintah Allah dan sebagainya. Nah, semenjak muda, ya, Al-Walid ini tuh punya kecenderungan sebagai alkoholik, tergantung pada minuman keras, ya, ya alkoholik lah, sehingga memengaruhi perilakunya menjadi orang yang fasik, ya. Ibnu Katsir itu mencatat Al-Walid itu dalam bukunya, ya, Al-Bidayah wal Inayah itu sebagai orang yang fasik dan jauh dari rahmat Allah. Ya. Al-Walid ini tuh bukan hanya mencintai minuman, ya, tapi juga suka berpesta-pesta, besar-besaran, bahkan menikahi istri dari ayah kandungnya sendiri yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Khalifah Al-Walid kedua itu hanya memerintah selama 1 tahun, ya, dalam kurung waktu dari tahun 734 ke 744. Ya. Akan tetapi begitu banyak prinsip-prinsip yang melanggar syariat Islam. Ya. Ini tuh kayak faktor besarnya kenapa dia tuh khalifah yang sangat dicela. Ya. Gelar Fir'aun umat Islam, kontroversi yang dilakukan oleh Al-Walid kedua ini bukan hanya merugikan dinasti Umayyah, tapi juga mencederai lah kayak benar-benar luka besar nilai-nilai keislaman. Tradisi dinasti Umayyah mengharuskan bahwa setiap khalifah yang baru dilantik untuk melakukan perjalanan spiritual, yaitu umroh sekaligus haji, ya,
Al-Walid kedua yang baru saja dilantik sebagai khalifah pada umur 35, ya, waktu itu dia pengen umroh sama haji nih, ya. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ya, dia memerintahkan para menterinya serta anak buahnya untuk membawa anjing peliharaannya dan memainkan musik yang mengandung nafsu syahwat. Ya. Ya. Perilakunya ini membuat marah para menteri lah. Ya. Bahkan para saudara kerajaan itu kayak apa ya? Karena anjing kan itu dianggap haram dalam Islam ya. Apalagi membawa ke kota suci, walaupun dalam perjalanan umroh dan haji. Ya, namun Khalifah Walid kedua dia tetap bersikukuh untuk membawa anjing peliharaannya dan memaksa para menteri serta saudaranya untuk setuju. Ya, permintaannya ini ya kayak kontroversi banget lah. Ada satu lagi yang gue ingat, dia permintaannya tuh kontroversi banget. Dia karena ingin membawa khamar, ya, minuman keras, dalam perjalanan dari Damaskus ke ibu kota dinasti Umayyah, ya, sampai masuk ke kota Mekah, gitu. Al-Walid kedua ini tuh dia meminta para keluarga kerajaan untuk membawa kanopi besar agar dapat duduk di atas Ka'bah untuk bersenang-senang, mabuk, sampai pingsan, sober banget, ya. Ya, ya gimana gak marah, gimana gak kesel, ya. Kelakuannya ini tuh menyebar cepat hingga bukan hanya ke lingkaran penguasa dinasti Umayyah, sampai rakyat-rakyat di penjuru wilayah. Boom, wow, gitu kan. Ya, akhirnya reaksi rakyat masyarakatnya tuh ya marah dan geram karena menganggap Khalifah Walid kedua ini tuh menistakan kesucian dan kemurnian ajaran Islam, namun pada akhirnya bisa ditenangkan oleh pamannya, yaitu Hisham, yang dianggap yaitu kayak bijaksana, wise dan sebagainya. Akhirnya Hisham menegur keras kepada Al-Walid dengan kata-kata kasar agar mau merubah sikapnya dan memikirkan nasib umat Islam. Ya, tapi ya gimana? Dia malah marah terus kayak ngeledek ke Hisham. Dia bilang kayak gini, agama yang saya anut itu adalah agama minuman keras. Dan kami meminumnya setiap hari, siang, malam. What? Kepribadiannya dia ini itu tuh kayak bejat, diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Walid kedua ini. Dia menginstruksikan agar penggunaan Baitul Mal dapat diambil karena kebutuhan pribadi, termasuk beli minuman keras dan pesta-pesta, hedon dan sebagainya. Dia memberikan uang, parfum dan perhiasan kepada rakyatnya dan kerabat istana, akan tetapi bukan bertujuan baik. Ya, apa ya? Untuk dukungan politik itu kayak meras banget gitu loh. Dia membuat kebijakan secara sembrono karena diamnya lingkaran istana yang udah disogok. Salah satunya itu ada Yusuf bin Umar sebagai gubernur Irak yang seharusnya menegur Al-Walid kedua. Akan tetapi karena sogokan kenikmatan duniawinya itu hanya harta, malah mendukungnya, bahkan mengirim perempuan. Gitu. Semua kerabat serta pejabat istana itu takluk dengan kelicikan Al-Walid kedua, kecuali dua orang, yaitu Sulaiman bin Hisham dan Yazid bin Walid sebagai sepupunya. Ya. Akhirnya dua orang ini tuh diketahui oleh Al-Walid kedua dan memerintahkan agar memenjarakan mereka berdua serta mengejar Yazid karena Yazid ini tuh kabur, gitu. Ya, gue gimana nggak? Gue sih kalau misal dengar juga itu marah banget ya. Akhirnya kebijakannya itu menyebabkan ada instabilitas politik, memicu perlawanan, pemberontakan di dalam dan sebagainya. Dia juga punya kepribadian tone deaf, ya, anti kritik, dan keadaan ini tuh langsung menaikkan gaji kepada tentara serta menyogok kayak beberapa ulama gitulah. Ya marah dong ya, tentara duduk terus diperintah langsung. Ya akhirnya ada pemberontakan dan sebagainya. Ya, rakyat itu marah melawan kepada Al-Walid kedua ini, ya, dengan julukan apa? Fir'aun, gitu. Harapan Yazid bin Walid ini yang kabur mengkonsolidasi pasukan pemberontak untuk menyerbu istana Al-Walid, ya, untuk memerangi yang batil dan menegakkan yang hak, gitu, yang benar. Akhirnya dia tuh dapat simpati dari masyarakat gitu, termasuk pasukan militer di mana dipimpin oleh pejabat istana, gitu. Pemberontakan Yazid waktu itu bisa dibilang berhasil lah dan masuk ke istana,
membunuh Al-Walid kedua yang terdesak. Tapi tujuan membunuhnya itu bisa dibilang gagal ya. Tujuan membunuhnya itu gagal. Akhirnya Al-Walid kedua ini tuh pura-pura menjadi alim. Dia memegang Al-Quran. Terus dia mengatakan bahwasanya kebijakan membagikan uang itu sangat membantu rakyat. Namun Yazid dan rakyat itu udah marah banget. Akhirnya apa? Dipenggal kepalanya, diarak ke seluruh kota. Ya. Apa yang gue bisa ambil dari pelajaran ini? Ya, jabatan itu adalah amanah. Ya, jabatan itu amanah dan tanggung jawab besar. Yang pernah nonton Spider-Man apa? Great power comes great responsibility. Ya, jabatan itu hanya konsekuensi di dunia aja, tapi jazanya, pahalanya, dosanya kita dapatkan nanti di mana? Di akhirat. Ya. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin itulah rakyat kita. Ya, kita harus mengayomi rakyat kita dengan baik, bukan malah apa? Bukan malah tone deaf. Bukan malah anti kritik. Ya. Kritik itu datang, kita ambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya. Jangan seakan-akan kayak menganggap diri gue sebagai ya I'm the best one, ya. Gue yang terbaik, gue yang paling bisa memimpin kalian. Kalian udah milih gue ya, kalian percaya aja sama kepemimpinan gue. Enggak. Ketika ada hal yang buruk dan kita kritik, terima kritik itu. Ya. Konsekuensinya ada di situ, ya. Evaluasi diri masing-masing, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai masyarakat Indonesia menganggap bahwasanya kepemimpinan dengan harta, hedon dan sebagainya itulah pelajaran utamanya, bukan, ya. Tapi kesejahteraan rakyatlah yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Harta, hedonisme dan sebagainya itu nilai plus, ya. Ketika rakyat sengsara, ya, tanggung jawabnya ada di pemimpin. Ya, maka dari itu gue sedikit berpesan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini, jika kalian memimpin sesuatu, ya, alangkah baiknya kita juga mengintrospeksi diri tentang tanggung jawab yang kita emban ke depannya. Ya, bagaimana menurut kalian tentang cerita seorang Khalifah Al-Walid kedua ini? Ya, tulis pendapat kalian komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Heitem Production. Jangan lupa follow kami di Instagram, ada Heitem Production, Heitem Hub, dan juga ada Heybooth untuk foto box dan foto booth kita. Sampai jumpa di hari selanjutnya di program 30 hari 30 kisah bersama Heitem Production. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Muhammad Atsir, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.